Kalau di sini kan kelihatannya 0,75 karena panjangnya di bawah berapa? Memang panjangnya di bawah 12 gitu. Boleh gitu loh. Tapi kalau kamu gunakan rumus ini nanti, kalau panjang pipanya ternyata kamu dapat bangunan hotel atau yang lain yang panjangnya 20, rumus ini tidak akan berguna. Gitu ya, Puspita? Oke? Baik, Pak. Nah, oke. Ya. Intinya gitu deh. Ya. Saya tanya lagi sekarang, ya. Yang belum mengerti bagaimana menentukan diameter pipa menggunakan SNI, angkat tangan. Yang belum mengerti, ya, menggunakan merancang atau menentukan dimensi pipa menggunakan SNI, angkat tangan. Nggak ada? Udah bisa semua? Bagas. Nah, ini tugasnya Mbak Wia nanti ya. Mbak Wia, ini tugasnya Bagas ini, harus bikin ngerti ya. Kalau nggak datengin kosnya Mbak Wia, ya kan? Dia mau pendadaran ini Mbak Wia ini. Di kosan ada kan? Ya, Bagas. Kenapa nggak ngerti? Kenapa, Pak? Kenapa nggak ngerti? Masih bingung, Pak, baca tabel tadi. Oke. Biasanya kamu ngerjain sama siapa? Ya biasanya sama siapa aja yang mau ngajarin gitu sih, Pak. Waduh, fakir banget kamu ya. Gak ada yang nemenin gitu ya. Nah, kamu di Jogja? Iya, masih di Jogja, Pak. Siapa yang di Jogja? Puspita di Jogja? Di Jogja, Pak. Nah, gas kamu ke rumahnya Puspita bawa martabak gitu. Ya. Atau bawa minyak goreng gitu ya. Seneng banget orang tuanya pasti. Ya kan? Kamu tanya ke temenmu ya. Saya yakin tadi ya. Coba ya udah gantian deh. Gantian tadi kan si siapa ya? Nadifah ya. Ya, tanya yang cowok ya. Yang cowok juga ngerti mungkin. Akmal Lutfi. Mas Akmal, coba kamu share screen apa SNI-nya tadi, terus ajarin si Bagas ini. Coba. Iya, Pak. Nah, coba kamu share screen, kasih contoh ya, tekanannya segini, jadi bagian ini gitu ya, panjangnya segini, UBAP-nya segini, gitu. Coba. Tolong ditanyakan ke dosennya ya. Sebentar, saya mau pesan bukaan dulu. Oke, kamu sambil sana apa Akmal, coba. Apa saya udah terlihat, Bagas? Sudah. Silakan. Sekarang saya digantikan oleh Mas ini, ya, silakan. Nah, stop, oke. Nah, coba. Gas, halo. Iya, halo, Pak. Ya, jadi Pak, saya gugup ya, Pak. Soalnya masih patah-patah juga, Pak. Sama Bu Vina juga belum, Pak. Berarti Mas Akmal belum ngerti nih. Iya, Pak, soalnya sama Bu Vina belum. Ya, tapi ngapain kamu tadi nggak ngomong gitu loh. Iya, Ya. Pak. Malu-malu, Pak. Sorry, Pak. Malu aja, sama malu dipelihara, ya kan? Nggak bisa kamu, nggak dapat cuan nanti kamu. Ya. Iya, Pak. Oke. Iya, Pak.
Sekarang yang cowok lagi, Muhammad Rizky, coba. Bisa nggak? Iya, Pak. Bisa nggak? Eh, ngerti, Pak. Ngerti soalnya saya di Excel itu nggak pakai ini juga, Pak. Nggak pakai apa tekanannya ini, Pak. Oke, karena nggak pakai tekanan berarti bid'ah itu ya. Nggak jelas itu, menambah-nambah sendiri itu namanya ya. Oke, bukan bid'ah lah, tapi tidak sesuai aturan. Oke, saya tanya lagi. Tuh, yang cowok-cowok nih kok kayak gini semua ini ya. Coba Danang pakai kesit. Nah, kamu Nang. Iya, gimana Pak? Coba jelasin ini gimana cara menentukan diameter pipa berdasarkan SNI tadi. Waduh, maaf Pak, saya juga masih belum ngerti Pak, masih nanya Akmal terus kok Pak. Oh, tadi ditanya kalian ngerti nggak? Nggak, bisa. Nah, Sentiko Ya, Pak. bisa? Cara ngitungnya diameter ya, Pak ya? Iya, benar. Yang sebenarnya sama yang dijelasin sama Diva tadi, Pak, soal yang kalau misalnya panjangnya di bawah 12, terus kayak apa namanya? Saya ngambilnya yang di tempat saya kayak misalnya 7 gitu, berarti di antara 6 sampai 16 gitu, Pak. Oke, semuanya yang cowok-cowok nih diperhatiin ya. Ya, saya pakai annotate ya. Oke ya. Nah, ini ada, coba lihat ke kanan, tarik garis ke kanan. Itu adalah panjang maksimum yang diperbolehkan, oke? Kalau kita punya panjang 5, 10, berarti masuknya di sini. Ya kan? Atau masuknya kalau di situ 10 itu berarti masuknya di mana? Oke, di sini ya, 12 ya. Nah, tapi untuk menariknya, kamu harus lihat yang warna kuning ini. Kuning ini tekanannya. Ya, tekanannya. Kamu hitung ya, di beban jaringanmu tadi, ya, tekanannya maksimum berapa? Kalau di bawah sesuai tekanan, rentangnya berarti yang dilihat yang masuk ini rentang 1 ya, rentang 1. Terus ada juga yang rentang kedua. Ya, ada yang rentang ketiga, rentang ketiganya ini. Ini rentang ketiga. Nah, udah tahu panjangnya, kamu lihat bebannya sekarang. Oke, bebannya mana? Contoh tadi ya, panjangnya 10, bebannya 2, tekanannya 40 gitu ya. Karena bebannya 2 berarti dia 7 ya, maksudnya ya. Benar? Ya, berarti dia nilainya berapa? Setengah ini, benar? Pipanya 10, panjang pipanya 10, beban UBAP-nya panjang pipanya 10, lalu bebannya 5 gitu ya. Berarti dia diameter pipanya setengah, benar nggak? Atau saya salah? Coba lihat, Nur Hayati mungkin, Noverly mungkin, benar nggak? Farida Arfani mungkin, atau Bintang Ramadan mungkin? Pak, Gimana? tapi yang di SNI itu kan ada ketentuan katanya nggak boleh kurang dari 3/4 ya Pak? Ya makanya saya tanya, kalau begitu benar atau enggak gitu. Karena kalau kita gunakan kecil-kecil gitu ya, itu nanti ribet gitu, makanya diekuivalensi. Makanya apabila dia kecil dari 3/4, jadi dibuat sama gitu loh. Oke? Nah, penjelasan saya ini bisa dipahami nggak? Oke, yang lain udah bisa? Ya, nanti tugasnya Mbak Wia ya, untuk menjelasin ke yang lain. Kamu harus nurut, Bagas ya, Akmal ya, Nata, Danang, siapa lagi?
Rizky Bintang Ramadan ya. Sudah, kalau sudah, sekarang saya mau nunjukkan ini. Ini gambar ini sekali lagi, ini gambar ini kalau untuk merencanakan memang enak ya, karena 3D. Tetapi gambar ini ketika dibaca oleh tukang itu bingung, karena gambarnya nanti bukan nunjukin AutoCAD, tetapi nunjukin PDF gitu loh. Sehingga lebih bagus kalau kamu buat gambarnya, contohnya sih DWG, saya cari DWG. Saya baru, oh ini, saya baru juga ngajar Gamtek juga ya. Ngajar Gamtek ini yang dulu ini. Jadi ini kan contoh ya. Contoh ini gambar DNA kalian. Kalau tadi dibuat 3D boleh gitu ya, untuk memudahkan kalian apa? Merancang gitu ya. Tapi bagus juga kalau dibuat denahnya seperti ini, satu dimensi saja. Ini capnya tadi ya. Jadi kamu memudahkan ini. Jadi pipa ini berapa ukurannya gitu loh. Ini nanti akan dibaca. Oke. Belum share screen lagi kan? Oh, aduh. Stop dulu ya. Ya. Mohon maaf. Oke, ya. Ini kamu buat seperti ini. Jadi atasnya seperti denah, oke? Bisa ya? Ini pipanya tadi tanpa atas ini nanti akan dibaca oleh tukang, ya, akan dibaca oleh, saya kasih contoh proyek saya tadi ya, untuk mengevaluasi. Dia gambarnya nggak 3D, tapi gambarnya 2 dimensi dia. Dari tanpa atas ini. Oke? Ini tampak seperti ini kan? Oke? Nah, ini yang air buangannya. Nah, saya tadi tertarik dengan yang dibuat oleh siapa tadi? Puspita. Ada rapat. Nanti aja. Ya. Ini pipa tadi di shop tadi gimana? Ada pipa biru, pipa kuning, pipa hijau, itu apa? Dibagi apa pipanya? Itu buat nanti, Pak. Iya, bukan buat sekarang. Yang buat air buangan dan lain-lain. Iya, bener. Kok ada banyak pipanya? Coba, pipanya apa saja? Kan air bersih. Terus, air buangan. apa? Air buangannya kok ada sampai 5 itu apa saja? Pipa fan-nya di situ juga, gitu. Biasanya sih kita membagi ya, air bersih dan air buangan dan pipa fan. Air bersihnya 1, air buangannya bisa dibagi 2. Yang satu adalah grey water, yang satu black water gitu. Ya, kalau grey water itu yang kalau di PTL ya, grey water itu yang tidak bersentuhan langsung dengan tinja kan. Nah, berarti dari wastafel gitu ya. Kalau urinoir ya atau kloset itu black water yang warna merah. Tapi kalau grey water itu yang warna orange, yang ada floor drain, lalu ada wastafel, gitu ya. Nah, ini nanti mudah, karena ini kalau di print itu nanti akan mudah, ya. Jadi yang kamu print nanti yang atasnya saja, 1 lantai saja, tolong kamu print ya dalam bentuk PDF. Ini contoh anak Gamtek ini. Lalu kamu buat tampak samping. Oke, tampak samping dari pipamu. Ini kalau untuk yang black water dan ini semuanya ya. Coba kamu lihat. Ini kan tangki atasmu ya, tangki atap. Lalu kamu buat aliran ke masing-masing alat plumbing. Ini potongannya. Lalu air buangannya gimana? Ini air buangan dari apa? Dari kloset ya. Dari kloset. Ini ke bawah gitu. Oke? Ngerti ya? Jadi gambar ini menurut saya lebih bagus ya, lebih bisa dibaca nanti. Oleh siapa? Oleh si tukang gitu. Karena tukang itu kalau disuruh baca, ya udah dia bacanya 2 dimensi aja. Dilihat dari tampak atasnya gimana, lalu dilihat dari potongannya gimana. Bukan dalam bentuk
3D tadi. Oke, jadi tolong nanti dibuat ya, satu jalur terpanjang itu ya dibuat tanpa atasnya, denahnya, dan potongannya. Oke? Bisa? Itu kamu tulis dalam laporanmu. Gitu ya. Jadi saya anggap kalau kamu sudah bisa merencanakan jalur terpanjang itu tadi, kamu sudah bisa. Gitu ya. Untuk semuanya. Ya, Mas Bagas saya tanya. Atau Mas Akmal ya, gantian Mas Akmal ya. Akmal, kamu ngerjain tugas ini udah begadang berapa lama? Ada 4 hari sih Pak. 4 hari. Ya kan? 4 hari. Saya tanya Mas Bagas, kamu udah begadang berapa lama Mas Bagas? Ya kira-kira sama Pak. Ya. Setelah 4 hari itu berarti baru ngerjakan gambarnya kan ya? Berapa Pak? Baru ngerjakan. Itu kamu ngerjain gambar kan ya? Iya. Nah, bener. Jadi kalau gambarnya itu lama, tapi kalau untuk perhitungannya nggak lama sebenarnya. Ya, jadi silakan yang sudah mengerjakan dilanjutkan saja ya, tapi diperbaiki, disesuaikan tadi ya. Punya Puspita tadi belum tentu benar, tapi belum tentu salah juga ya, karena harus disesuaikan dengan SNI tadi ya. Di Excel-nya kamu paste saja, kamu screenshot PDF-nya, kamu paste di situ, diambil dari sini gitu. Oke, ada pertanyaan silakan. Pak, mau tanya Pak. Ya, silakan. Itu berarti nanti yang di AutoCAD-nya itu dibuat tanpa atas saja Pak? Yang 3D itu? Gitu. Bukan. Yang sekarang dibuat nggak apa-apa. Tapi saya nanti minta satu gambar lagi, ya. Kamu paste di laporan, ya. Atau kamu sisipkan di laporan untuk pipa yang terpanjang. Ya. Baik Pak. Terima kasih Pak. Ya. Ada denahnya, lalu ada potongannya, ya. Kan setiap sistem itu beda-beda, yang X ada yang Y ada yang Z, potongnya bisa memanjang, potongnya bisa melintang. Kamu tunjukkan ya, mana yang ya, kalau bisa sih yang memanjang ya, untuk bisa menunjukkan bagaimana mulai dari ujung sampai ujung pipanya jadi. Gitu ya. Terima kasih Pak. Ya. Sudah ada pertanyaan lagi? Tugas kamu apa Mbak Lia? Tugas keempatnya itu selesai. Iya, ini ya, buangan ya, ya, hampir sama sih yang buangan, tinggal dibalik saja. Oke? Ya. Oke, kalau begitu dari saya cukup. Ya, silakan dikerjakan lagi, diperbaiki sambil laporannya dicicil ya. Ingat laporannya tadi ditulis contoh satu jalur terpanjang. Dan diagram akhir punya Mbak Puspita tadi belum detail ya. Tolong dibuat detail. Berarti kamu harus di diagram akhir harus tentukan menghitung tekanan air gitu ya. Nah, itu harus ada di situ. Ya. Yang udah bener punya siapa ya? Saya pengen lihat ini. Coba punya Farida Arfani. Nah, ini ya punya Farida Arfani. Ya sebenarnya sih sudah oke gitu loh. Cuma dengan cara ini udah oke nih, satu alat lambung itu 10 MKA gitu ya. Ya kan? Lalu diameter pipa berdasarkan kabel berapa gitu ya, Mbak Farida ya. Ini SNI kan, SNI di tabel berapa? Itu. Notasi ya kan, jenis alat plumbing, lalu alat plumbing dikalikan beban, lalu menentukan panjang ya kan, lalu menentukan tekanan. Nah, dari panjang dan tekanan ini kita tentukan diameter pipa. Diameter pipa berdasarkan kabel PSN
SNI nomor berapa tadi. Oke? Ya. Oke, sekarang saya tanya, dari penjelasan saya tadi, siapa yang merasa punya guru gitu? Coba saya pengen tahu. Angkat tangan aja lagi, sampai dia loh. Punya guru siapa kira-kira? Nur Hayati mungkin? Atau Salma? Atau Bintang mungkin? Coba saya. Ada? Kalau benar berarti semuanya, kalau nggak ada yang resen berarti semuanya salah dong ini. Ya. Oke, pede ya, nggak apa-apa ya. Udah benar ya, mudah-mudahan benar ya. Silakan dibuat laporannya. Kalau sudah, selanjutnya ke yang air buangan ya. Nah, air buangan silakan dilanjutkan dikerjakan, tapi jangan ditunda, dikerjakan saja sekarang gitu. Terus nanti pada saat kita asistensi setelah Lebaran, mungkin ini ya bisa langsung ada gitu ya. Jangan kebanyakan kue nastar, nanti buntu nanti pikirannya. Oke? Ya gitu saja dari saya. Cukup ya. Semangat semuanya. Kalau kamu nggak mau berlatih ya kamu tidak akan lulus. Kamu bisa saja lulus, kontak teman atau mengelabui asisten kan bisa mengelabui dosen gitu ya. Tapi kamu akan rugi ya, karena kamu nanti nggak punya skill. Kalau kamu nggak punya skill, kamu nggak bisa dapat cuan dari peluang yang ada ini. Itu saja sih dari saya. Ya, semangat semuanya. Silakan dilanjutkan Mbak Wia. Saya izin ada agenda lain. Turun. Baik, terima kasih Bapak. Gimana guys? Masih pada bingung ya? Iya Mbak, saya juga masih bingung Mbak. Bingungnya di mana? Bingung Mbak, bingungnya di mana? Bingung semua soalnya Mbak. Makanya lama kerjanya Mbak. Kok bisa ngerjain kalau udah ngerjain berarti udah ngerti dong? Enggak, maksud saya itu kayak ngerjainnya patah-patah gitu Mbak, ngelek-ngelek otaknya gitu Mbak. Kan pada bingung di perhitungan dimensi apa gimana? Perhitungan diameter. Yang ekivalen ini nggak ngerti. Tadi kata Pak awal kalau misalnya SNI-nya benar ya udah makanya SNI aja. Pokoknya di antara salah satu gitu ya. Gimana? Betul nggak kata Mbak? Tadi Pak awal gimana? Mbak kan nggak dengerin. Mbak yang nggak Katanya nggak apa-apa Mbak, kalau cuma SNI. gimana? Jadi ekivalen nggak usah dikerjain ya Mbak. Loh, Mbak nggak tahu dong. Iya tadi saya dengarnya gitu Mbak. Ekivalen nggak usah, SNI aja. Ya, kalau gitu, kalau kata Pak awal gitu ya udah berarti SNI aja. Kan bukan Mbak yang nentuin. Sependengaran kalian selama asistensi sama Pak awal tadi gimana? Nanti jangan tiba-tiba pas pengumpulan Pak awalnya minta yang ekivalen. Sementara kalian ngerjain SNI. Nanti kalian harus ngerti dua-duanya. Papernya harus dua-duanya. Dipelajari lagi coba didalamin. Kalau misalnya kalian cuma melihat 1-2 kali itu bakalan emang nggak mudah.
Jadi coba kalian dipahami dalam ya. Ya udah berarti tadi kata Pak Awal kalau SMI kalian benar ya udah kerjanya ya kan mau Iya, Mbak. Ya, iya Mbak. yang menurut kalian bisa kalian mengerti dan bisa dimengerti oleh orang lain. Mbak mau nanya Mbak, Eh, kenapa asistensi lain itu nggak ada disuruh buat diagram alias, kenapa kita disuruh buat Mbak? Karena kamu sama Pak Awal. Kalau kamu sama Pak Awal mah nggak ada di gitu. Sama Pak Awal tuh emang perfect gitu. Iya, emang perfect. Bayangin gimana kalau kalian TA sama bapaknya. Mbak, saya mau nanya tuh Mbak. Mbak, halo. Iya, gimana? Emang kalau apa wajar gitu ya Mbak, satu gedung itu WC-nya banyak. WC-nya banyak. Kalau misalnya kamu punya luas gedung itu gede, ya wajar. Istilahnya kayak mall. Kamu pernah pergi ke Oh iya. kamu lihat satu lantai itu cuma ada satu toilet, apa ada beberapa di pojok-pojok? Ya ada beberapa sih Mbak. Tapi maksudnya kayak paling cuma wastafel 2 gitu, terus kayak Oliver 3 ada 4 gitu. Kalau untuk yang ukuran standar yang ya itu macam saya tinggal bukan di kota-kota lain, mungkin kota lain ada yang sampai 8 gitu, 8 ruang. Bandara ada. Iya, ada gitu. Ini kan perencanaan kalian. Jadi kalian nggak yang mentokin, misalnya kan mentokin dengan yang di dunia nyata itu seperti mall. Misalnya mallnya cuman kosannya cuma ada 3 atau arena yang cuma ada 3. Kan nggak bisa samain karena kalian tugas kalian sekarang itu untuk merencanakan apa yang diberi gitu. Kalian disuruh kerjain plumbing ini dalam satu saf itu ada beberapa toilet, ya udah gitu, nggak bisa kalian samain dengan dunia nyata. Gedungnya sih ada nggak ya Mbak, satu gedung tuh toiletnya sampai sebanyak itu? Oh iya, makasih ya Mbak. Mbak, saya mau nanya lagi Mbak. Berarti respons itu biasanya ngapain sih Mbak? Soalnya kepikiran Mbak. Ya Allah, masih lama respon ini. Kalian UTS tanggal berapa? Tanggal 12 Mbak. Tanggal 12. Tanggal 12 itu kemungkinan ada pengumpulan untuk semua tugas, dan itu yang udah fix, yang udah benar. Jadi mulai sekarang kalian bisa nyicil tugas besar, kalian bisa nyicil untuk memperbaiki tugas 1, 2, 3. Tugas nyicil tugas 1, 2, 3 itu bukan hanya nyicil di acatnya ya, nyicil kayak di Word-nya, di Excel-nya, nyicil di Landi. Kalian dipaksa untuk kerja lagi. Mbak mau nanya lagi Mbak. Gimana Salman? Mbak mau nanya, kalau misalnya kan gimana ya, kan kita suka nanya di grup, nah itu kira-kira waktu biar jawaban dapat cepat itu di waktu jam berapa ya Mbak? Iya benar juga. Waktu maksimal kalian ngechat Mbak itu jam 9, tapi Mbak balas belum tentu jam 9.
Jadi kalau misalnya kalian mau dibalas cepat, kalian bisa ngecek jadwal. Batas maksimal Mbak balas tuh jam 9. Maka terjawab sama. Iya, oke Mbak, terima kasih. Kalian harus dibiasain loh ngeceknya, harus sopan, harus tahu waktu. Mbak, saya mau nanya Mbak, Benar, Mam. kan tadi itu katanya pengumuman exam Mbak. Terus laporan itu sampai beberapa yang dikumpulin ya Mbak? Sampai di beberapa kalian menghitung diameter. Kan di tugas kerja disuruh hitung diameter, kan? Disuruh hitung ekivalen sama FSI. Nah, di acuan kalian lihat dari punya kating-kating itu di bab berapa. Jadi misalnya itu di bab 3, ya udah kalian kerjain sampai bab 3 aja. Jangan sampai kalian belum tipe N, tipe breakwater, tapi kalian worknya kalian udah bikin. Nah, kan nggak logis, tahu dari mana gitu. Oke Mbak, terima kasih. Mulai gimana? Yang lain nggak ada pertanyaan, berarti udah bisa ya? Kalau bisa minggu depan udah ya. Setelah lah tanggal sebentar ya. Kalau bisa minggu depan, berarti hari Kamis kalian udah mulai coba bacil dan udah mulai tanya-tanya. Soalnya Mbak lagi hack-hack juga nih. Yep. Iya, makasih. Mbak, saya boleh izin beri bukaan ke Mbak, takut kehabisan. Enggak. Waduh Mbak. Ya udah, kayaknya bisa kita selesai sekarang ya. Terus nanti dicicil lagi, dipahami lagi, direvisi lagi tugas-tugas yang masih banyak salah, dan kalian harus paham. Kalian harus paham, oke?